Saya lebihin 4 menit lebih. Kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan live session malam hari ini, karena ada beberapa permintaan dari perwakilan kelas. Sebenarnya tidak hanya di kelas C sih yang meminta adanya live session ini, di beberapa kelas lain juga meminta. Namun karena kemarin ada beberapa kegiatan saya, terutama kegiatan webinar, jadi nggak bisa digabungkan, jadi takut bentrok dengan yang lain, baru sempat mengadakan live session untuk pemantapan materi di sesi keempat tentang pengantar aplikasi komputer di bidang struktur bangunan atau rekayasa struktur. Dan live session kali ini juga saya sengaja gabungkan dengan semua kelas, baik itu kelas reguler ataupun karyawan, reguler A dan E, karyawan B dan C juga. Dan memang live session kali ini juga tidak bersifat wajib, yang bersedia saja dan yang waktunya luang juga dipersilahkan gabung dan tidak mempengaruhi proses absensi kehadiran kalian, karena ini di luar kegiatan live session yang resmi disetujui oleh pihak kampus. Yang resmi kan itu sesi 1, 7 sama 15. Nah, nanti kalau yang sesi itu maka teman-teman wajib untuk gabung di live session di sesi 7 dan sesi 15. Oke. Dan di live session kali ini juga seperti biasa saya coba konekkan dengan YouTube yang biasa kita sisipkan materi pembelajaran perkuliahannya. Nanti walaupun akan ada sedikit editing atau apa. Tadi saya langsung mulai dengan YouTube sih. Oke, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi di pertemuan keempat ini. Yaitu yang pertama pendahuluan. Pendahuluannya tentang komputer rekayasa struktur sendiri, di mana komputer yang artinya sebagai alat penghitung yang membantu, yang digunakan sebagai alat bantu pada awalnya, yang dikembangkan untuk bidang sains dan rekayasa. Hanya saja ya, sekarang banyaknya perkembangan teknologi, jadi kegunaan dari komputer ini tidak hanya sebatas sebagai alat hitung. Kadang juga kalau di bidang teknik sipil itu sebagai penulisan, seperti pembuatan laporan, terus perencanaan, seperti perhitungan RAB dan lain-lain. Selanjutnya ada pelukisan, atau di sini lebih ke desain atau gambarnya, seperti yang teman-teman lakukan di sesi-sesi sebelumnya dan di mata kuliah sebelumnya di gambar teknik. Itu juga memanfaatkan komputerisasi sebagai kegunaannya di bidang lukisan atau gambaran. Selain itu juga mungkin teman-teman juga banyak memanfaatkan komputer ini sebagai media penghibur, baik itu video ataupun yang lainnya juga. Nah, dikaitkan dengan rekayasa konstruksi atau bidang struktur bangunan ini, tepatnya nanti di bidang fokusnya, kalau di teknik sipil itu ada bidang fokus, yaitu di teknik struktural. Kalau di IPB tempat saya kuliah S2 ini namanya TSI, jadi teknik struktur dan infrastruktur. Kalau di Nusa Putra itu masih di teknik struktur aja. Maka dari itu komputer di sini selain sebagai alat penghitung yang disebutkan di awal, juga sebagai proses analisa dan lainnya di dalam rekayasa struktur. Makanya di beberapa aplikasi seperti SAP 2000 yang saya maksud, terus TAT-Pro, ETAPS, ANSYS, dan lain itu pasti mencakup hal-hal yang kurang lebih sedikit saya berikan gambaran di awal tadi. Nah, selanjutnya di sini aplikasi komputer sebagai proses rekayasa struktur, khususnya di bidang teknik struktural, itu meliputi apa saja sih? Nah, yang pertama itu proses perancangan, yang antara lain kegiatan yang termasuk dalam proses perancangan itu yaitu pemilihan sistem strukturnya, terus pemilihan bahan materialnya,
termasuk ketersediaan material hingga SDM atau sumber daya manusia dan sumber daya materialnya untuk proses pembangunan dari proyek yang akan kita laksanakan nantinya. Selain dua hal tersebut, ada beberapa hal lainnya yang menjadi pokok inti dalam kegunaan komputer di bidang rekayasa struktur ini, yaitu analisa strukturnya, baik itu geometri penampangnya, beban-beban yang diperkirakan yang akan bekerja pada struktur itu, seperti deformasi atau kekakuannya, gaya tegangan, serta kekuatannya. Selanjutnya itu ada desain penampang, yaitu untuk memastikan bahwa penampang dengan material tersebut yang tentunya kita pilih memenuhi syarat-syarat perencanaan yang ditetapkan, seperti deformasinya, tegangannya, serta duktilitas atau sifat keruntuhan yang didahului dengan terjadinya deformasi yang benar atau ulet. Selain proses perancangan di awal, aplikasi komputer di bidang rekayasa struktur ini juga digunakan pada saat proses fabrikasinya atau waktu pencetakan. Biasanya ini digunakan di saat di pabrik-pabrik pembuat baja seperti yang ada di Cilegon, Krakatau Steel, dan yang lain. Nah, itu proses desainnya, proses pembuatannya itu kebanyakan sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam pelaksanaannya. Karena ya kita bayangkan saja pembuatan baja itu minimal suhunya harus di atas 3000 derajat Celcius, bahkan lebih. Ya kalau kita turun langsung ke lapangan, ya pasti kebanyakan pekerjanya tidak akan kuat dengan panas yang ada di ruangan tersebut. Makanya kegunaan komputer sangatlah dibutuhkan di proses fabrikasinya. Selain itu juga proses erection atau pengangkutan serta perakitan juga beberapa perusahaan seperti Krakatau Steel itu juga melakukannya dengan memanfaatkan komputerisasi. Terus selain ketiga proses di awal juga hal yang tidak kalah penting terhadap bangunan atau struktur bangunan yang kita buat yaitu perawatan atau perbaikan serta proses evaluasi dari struktur tersebut. Itu ya tentunya untuk mempermudah pasti memerlukan bantuan komputerisasi seperti halnya ini yang sedang saya kaji lebih dalam lagi terkait evaluasi struktur yang terjadi pada bangunan bertingkat khususnya akibat adanya peraturan SNI gempa yang terbaru di tahun 2019 kemarin. Karena ya mengingat banyaknya gedung bertingkat khususnya di Indonesia ini yang masih mengadopsi sistem SNI gempa yang tahun 2012 kemarin. Makanya itu saya mencoba untuk membuatkan sebuah model evaluasi, format perhitungan atau formulasi perhitungan agar mempermudah kegiatan evaluasi terhadap struktur bangunan bertingkat tadi. Namun pada umumnya dari beberapa tahapan di atas yang paling banyak melibatkan komputer itu antara lain proses perencanaan atau perancangan tadi yang di awal yang meliputi pemodelan sistem struktur dan analisanya serta desain penampangnya. Lanjut kita langsung ke pemodelan sistem struktur dan analisanya. Di tahapan ini yang paling penting sebelum kita melakukan analisa struktur yang nanti akan kalian lebih pahami lagi di semester berikutnya di mata kuliah analisa struktur, yaitu pembuatan model dari bangunan yang akan kita buat. Tentunya modelnya yaitu model strukturnya. Yang termasuk sebelumnya kita ini bisa dibilang terlalu melompat jauh sih. Harusnya kita sedikit mengenal apa aja sih yang termasuk struktur bangunan. Mungkin kalau di beberapa dari kalian yang mungkin sudah sempat mempelajarinya atau gimana itu pasti mengerti bangunan itu ada yang termasuk struktural, ada yang non struktural. Kalau yang struktural itu tentunya yang mampu menopang beban yang terjadi pada bangunan itu dan menyalurkannya ke fondasi yang nanti akan disalurkan ke tanah. Sedangkan non struktural itu biasanya hanya sebagai
pembatas saja. Namun biasanya pembatas kan itu seperti dinding dan lain-lain. Namun ada beberapa hal yang mengatakan bahwa dinding itu juga termasuk dinding struktural. Nanti akan kalian lebih pahami lagi, lebih kalian pelajari lagi di mata kuliah selanjutnya. Di sini dengan pembuatan model struktur, tentunya kita membuat simulasi perilaku fisik struktur yang nyata sehingga dapat diproses melalui pendekatan numerik menggunakan bantuan komputer. Dengan pemodelan ini tidak terbatas hanya pada bagaimana menyiapkan data komputer saja, tapi model yang kita buat nanti harus sesuai dengan problem yang akan dianalisanya, seperti tegangan yang berlakunya, kondisi termalnya, dan lain-lain juga. Selanjutnya dari model itu harus kita pahami juga permasalahannya akan diselesaikan, apakah masalah-masalah tadi yang kita tinjau itu dipengaruhi oleh waktu atau yang lainnya, atau bahkan ada unsur-unsur non-linear yang mengganggu si bangunan kita ini sehingga menjadi dinyatakan akan runtuh dan lain-lain. Dengan demikian, ya, kita dapat menentukan apa saja sih yang termasuk parameter yang harus kita tentukan dan kita hilangkan yang menjadi penting dan lain-lain saat agar tidak mempengaruhi hasil dari perencanaan struktur yang kita buat. Dengan memahami permasalahan di atas, maka juga kita dapat menyusun model analisis di mana model ini dibatasi dengan beberapa ketersediaan metode saat penyelesaiannya. Semakin sederhana model yang dibuat, maka semakin mudah penyelesaiannya. Demikian juga sebaliknya. Meskipun demikian, suatu model yang kompleks atau yang detail, teliti, dan lain-lain itu tidak akan menjamin memberikan simulasi yang terbaik terhadap perilaku fisik dari bangunan yang kita rencanakan nanti atau yang kita bangun nantinya. Di sini untuk pemodelan sistem struktur dan analisisnya terbagi menjadi dua model analisisnya dalam proses analisa strukturnya. Yang pertama yaitu model linear elastik, di mana ini berasal dari kata elastik yang menunjukkan bahwa suatu struktur akan berdeformasi jika diberi suatu pembebanan dan akan kembali lagi ke posisi awal jika pembebanan tersebut dihilangkan atau ditiadakan. Sedangkan linearnya itu menunjukkan hubungan antara beban dengan deformasi ini bersifat linear atau proporsional atau secara berkelanjutan stabil. Contohnya metode penyelesaiannya yaitu dengan metode slope deflection cross dan metode matrik kekakuan. Metode matrik kekakuan juga ini nanti akan kalian lebih pahami saat kalian mempelajari mekanika teknik dan akan lebih dimatangkan lagi di mata kuliah analisa struktur juga. Ciri-cirinya penyelesaian linear elastik ini yaitu hasil penyelesaiannya dapat dilakukan secara superposisi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya model yang kedua itu yang non-linear, tentunya ini berlawanan dengan yang linear elastik tadi, yaitu di mana perilaku hubungan deformasi dengan pembebanan yang diberikan tidak proporsional. Deformasi dari suatu pembebanan tadi memiliki kondisi yang tidak dapat diprediksi deformasinya pada kondisi pembebanan yang berbeda tentunya, hanya dengan mengetahui rasio pembebanannya. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh material maupun hal lainnya. Sebagian besar dapat dikategorikan sebagai berikut: adanya metode non-linear geometri, non-linear material, dan non-linear tumpuan, di mana ini juga nanti akan kalian lebih pahami di mata kuliah selanjutnya. Analisis non-linear ini pada umumnya tidak mencari kuantitas terhadap gaya-gaya internal atau lembutan yang terjadi, tetapi lebih untuk mengetahui perilaku struktur akibat pembebanan yang diberikan yang melebihi batas-batas dan persyaratan elastik linear atau linear elastik yang di awal tadi. Misalnya perilaku keruntuhan struktur terhadap beban gempa, apakah bersifat ductile atau getas dan sebagainya. Ciri-cirinya yaitu analisisnya dapat didekati dengan cara iterasi dan hasilnya tidak dapat dilakukan secara superposisi antara satu dengan yang lainnya. Di sini ada catatannya,
khusus untuk saat kalian menjalankan aplikasi komputer ETAPS yang versi 7.40. Untuk yang sekarang saya kurang begitu update mengikuti perkembangan aplikasi ETAPS sudah sampai versi berapa. Hanya saja kalau di versi ini di dalam materi yang saya kutip itu tidak semua software dapat menyelesaikan beberapa problem di atas. Seperti contohnya saat analisa non-linear geometri hanya pada tahap P delta saja, sedangkan larger deformation analysisnya tidak mampu diselesaikan. Sedangkan di aplikasi ANSYS itu dapat dilakukan. Ya, hal itu perlu kita mengingat banyaknya aplikasi yang bermunculan dengan kelemahan dan kelebihan dari masing-masing aplikasi tersebut. Bahkan sampai sekarang yang sudah tenar dengan kata-kata BIM atau Building Information Modeling saja itu masih harus mengkombin beberapa aplikasi menjadi lebih sempurna. Selanjutnya tentang pendesainan penampang. Untuk pendesainan penampang di sini pada umumnya berguna untuk mengetahui apakah dimensi penampang yang akan dianalisisnya di analisis struktur tentunya itu memenuhi persyaratan kekuatan, kekakuan, dan duktilitas yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Sedangkan pada konstruksi beton bertulang contohnya, desain penampang juga digunakan untuk mencari beberapa banyaknya tulangan yang memanjang maupun yang sengkang yang harus dipasang pada penampang yang direncanakan di awal. Untuk mengevaluasi tersebut, maka digunakan beberapa desain code yang berlaku pada umumnya dan yang dapat dikategorikan dalam dua cara berikut. Yang pertama itu cara elastik, yaitu dengan tegangan izin, misalnya perihal allowable stress design dari peraturan ISC, di mana peraturan ini khususnya di Indonesia dicantumkan di dalam peraturan baja dan kayu. Dan selanjutnya itu cara ultimate, di mana ini menggunakan sistem limit state design. Contohnya itu di peraturan internasional yaitu ACI 318 tahun 2002 yang diungkapkan atau dibahas di Indonesia itu dicantumkan di dalam SNI 031729 tahun 2000 yang mengadopsi bersama dikolaborasi dengan adanya LFRD tahun 1993. Nah, ini contohnya beberapa kasus di rekayasa struktur yang menggunakan komputer sebagai solusinya. Di sini dicontohkan sebagai umumnya atau dasarnya yaitu dengan persamaan linear, di mana persamaan linear ini sudah teman-teman pelajari saat di semester 1 kemarin di mata kuliah kalkulus. Di sini diberikan contoh untuk persamaan linearnya yaitu dengan luas persegi 4 yang tidak beraturan dengan sumbu Y1 yaitu 1, X1-nya 0, Y2-nya 3, dan X2-nya itu 10. Maka dapat kita buat untuk mencari luasan yang ada di bidang arsir ini yaitu dengan cara seperti ini. Atau nanti caranya bisa teman-teman cari lagi di persamaan linear, khususnya di garis lurus. Atau juga bisa teman-teman selesaikan dengan cara integral. Di mana untuk integral di sini ya tentunya teman-teman harus flashback atau mereview lagi materi-materi terkait kalkulus di semester sebelumnya. Dan untuk khususnya di kalkulus ini mungkin ada beberapa yang membingungkan. Ini kok bisa mendapatkan hasil 1 YX sama dengan 1 plus 0,2X ini dari mana? Mungkin nanti teman-teman bisa mereview lagi materi di kalkulus yang berkaitan tentang rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nanti akan ketemulah hasil YX sama dengan 1 plus 0,2X, nanti baru bisa teman-teman integralkan sehingga ketemulah hasilnya. Begitu juga untuk kasus di gambar 1.2 ini yang bentuk bidangnya itu lebih ke kurva sinus yang menerapkan adanya pengaruh sin konstan.
Kalau untuk kasus yang seperti ini, kalau menggunakan persamaan garis itu cukup panjang karena harus mengkombinnya atau mengkombinasinya dengan persamaan lingkaran. Maka untuk mempermudahnya, teman-teman bisa menyelesaikannya dengan proses aritmatika biasa, tentunya dengan integral juga. Ya, caranya kurang lebih sama dan masukkan juga tahapan yang kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Kalau tadi itu lebih gambaran umum beberapa kasus yang mereplikakan atau mencontohkan, mensimulasikan kondisi struktur bangunan dengan komputer. Nah, sekarang lebih masuk lagi ke dalam analisa struktur yang harus disolusikan dengan komputer. Nah, di sini dapat kita bagi menjadi beberapa elemen-elemen kecil. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama di gambar 1.4 ini, mulai adanya struktur, di mana ini merupakan tanah pondasi, terus adanya slope, baru ditekan adanya struktur di atasnya. Selanjutnya diuraikan menjadi elemen kecil di mana ada model dengan ada tumpuan rigid di bawahnya, dan didiskretisasikan si model tadi dengan beberapa representasi fisik sehingga mendapatkan sebuah model yang kurang lebih seperti di gambar yang ini. Bentar saya coba carikan laser mana ya. Nah, yang seperti ini hasil model atau pemecahan dari elemen-elemen sebelumnya tadi. Selanjutnya di gambar titik 5 ini juga ada contoh gitu, namun kurang begitu jelas karena memang gambarnya cukup buram juga. Namun nanti insya Allah di beberapa referensi yang kemarin sempat saya share ke teman-teman, judul dan pengarangnya bisa nanti teman-teman cari. Gambar seperti ini nanti bisa teman-teman cari dan pahami secara mandiri. Selain itu, berikut beberapa elemen yang dimaksud di slide sebelumnya, yaitu dibagi menjadi dua elemen. Elemen yang pertama yaitu elemen bar, di mana di sini tentunya teman-teman perlu mengetahui adanya gaya pada batang tarik dan tekannya. Dengan ciri-ciri di elemen bar ini, kemungkinan deformasinya yang terjadi adalah deformasi searah pada sumbu batang tersebut. Jadi akibat deformasi tersebut, batang bertambah panjang atau bertambah pendek atau menjadi pendek karena adanya pengaruh gaya tarik dan gaya tekan di atas. Selanjutnya itu ada elemen balok, di mana di sini menunjukkan tingkat kelenturan dari struktur yang akan kita rencanakan. Ciri-cirinya ya akan mengalami proses lentur dengan gaya beban yang bekerjanya itu merupakan tegak lurus pada balok tersebut. Itu mungkin untuk sedikit materi pengantar aplikasi komputer sebagai sebagai proses rekayasa struktur, khususnya di bidang struktur bangunan. Ya, sedikit pengantar nanti yang akan teman-teman pahami lebih lanjut di mata kuliah analisa struktur. Dan nanti mungkin kalau di mata kuliah aplikasi komputer teknik ini hanya untuk lebih ke mengarah melatih kalian memahami beberapa aplikasi struktur bangunan yang bisa kita gunakan di bidang di teknik sipilan ini. Untuk itu, saya memberikan beberapa tugas, yaitu ada tugas mandiri dan tugas kelompok, di mana untuk tugas mandirinya sendiri,
Coba kalian buatkan sebuah model perhitungan dengan Microsoft Excel. Contohnya perhitungan yang ada di slide 11 dan 12 tadi, yang tentang integral tadi, atau juga bisa silahkan mencari perhitungan lain dengan cara penyelesaian yang kurang lebih sama, yang tentunya harus kalian selesaikan dengan komputer, yaitu dengan bantuan Microsoft Excel aja. Mungkin kalau ada yang mau mencoba dengan aplikasi lain juga silahkan sih. Terus carikan contoh gambar yang menyatakan itu bagian elemen seperti yang dimaksud di slide di materi sesi 4 ini. Yang tadi ada fondasi yang harus dipecah menjadi ini, dan lain-lainnya. Untuk tugas mandiri ini, nanti perlu teman-teman upload di Edlink hingga hari Senin, batasnya kalau nggak salah sampai jam 9 malam. Untuk tugas mandirinya. Untuk tugas kelompoknya, yaitu berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi kemarin, yaitu membuatkan sebuah daftar aplikasi komputer yang berlaku di bidang struktur bangunan dengan teman-teman menyisipkan atau melampirkan beberapa gambar terkait logo dan tampilan home atau tampilan awal dari aplikasi itu. Teman-teman cukup untuk mencari di Google aja sudah banyak itu untuk melengkapi tugas ini. Dan cobalah install di beberapa komputer dari teman-teman kelompok kalian tentang aplikasi komputer dalam bidang struktur bangunan ini. Yang disarankan yaitu SAP 2000 sama TRB yang dikeluarkan oleh Kubikos. Kalau memang teman-teman ingin menginstal aplikasi lain seperti ETAP, StatPro, ANSYS, dan lain-lain, itu juga silahkan. Proses kegunaannya dan proses analisisnya kurang lebih nanti sama, hanya saja posisi toolnya dan nama-nama menu tool gitunya hanya saja berbeda. Kurang lebih, tapi untuk proses selanjutnya itu sama. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, yang sebenarnya sudah saya sampaikan di video pembelajaran sebelumnya. Hanya saja kemarin waktu proses uploading sempat ada problem, mungkin agak susah untuk dilihat atau gimana juga. Kalau ada yang bertanya silahkan untuk unmute dan langsung bertanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Ingin bertanya. Ya, silakan Canda. Untuk tugas mandiri, kan bikin rumus ya Pak ya, yang tadi ada di slide 1 dan 12, slide 11 dan slide 12. Ya. Itu rumusnya itu di format Excel apa bagaimana Pak? Oh, waktu pengumpulannya gitu. Kalau memang bisa dengan format Excel, silahkan. Oh, yang jelas kalau di Edlink itu, kalau saya, asalkan kalian bisa menguploadnya itu dengan format apa, ya pakai itu aja gitu. Bisa Excel ya Excel aja langsung, nggak apa-apa. Kalau harus sebaiknya di PDF-kan dulu, ya berarti diubah ke PDF langsung. Di save as-nya di PDF. Dan untuk yang mandiri ini juga kalau memang kalian ingin mengerjakannya secara kelompok juga silahkan. Dengan teman yang non kelompok juga silakan, asal seperti ketentuan kemarin. Contoh di sini ada Canda Halim mengerjakannya dengan siapa gitu. Nah, itu nama kalian berdua itu harus masuk di dalam file itu gitu aja. Oh, iya Pak. Paham. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi? Saya lagi Pak. Ya, silakan. Itu kan berikut gambar sama contoh gambarnya. Ya. Maksudnya itu disatukan gitu. Rumus ya disatukan. Disatukan aja.
Yang mana? Ya, Oh, yang tugas keduanya. tugas pertama kan disuruh bikin rumus kayak di slide 11 dan 12. Nah, yang tugas keduanya kan disuruh sama Mencari gambar elemen. itu, Pak. Ya, mencari elemen Gambar struktur. Ya. Itu dibarengkan apa gimana, Pak? Dibarengkan aja. Kan di Excel juga sebenarnya bisa aja kalian menuliskan seperti di Word ataupun di PowerPoint gitu. Jadi ada sisipkan gambar, di bawahnya ada penjelasan juga bisa kan. Atau memang kalau memang nggak bisa di Excel-nya, nanti Excel-nya kamu copy paste ke Word atau gimana juga bisa. Oh, yang jelas kalau tugas mandiri coba kalian sajikan menjadi satu file, baik itu Excel, PDF atau Word, itu nanti menyesuaikan format yang bisa diterima oleh Adlink saja. Oke, untuk review Yusuf nggak apa-apa baru masuk. Nanti reply-nya bisa kalian lihat di YouTube, karena ini juga sudah saya live streaming kan di YouTube. Ya, apa tadi, Canda? Kalau misalkan kan ditulis tangan gimana, Pak? Boleh aja kalau memang mau. Yang mana? Itu yang kalau yang tugas rumus mandiri. tetap harus itu, coba kalian manfaatkan komputer. Jadi biar sedikit belajarlah proses perhitungan, proses kalkulasi menggunakan komputer. Iya, siapa. Kalau yang kedua tadi yang mencari contoh elemen itu nggak apa-apa kalian tulis tangan, fotokan gitu nggak apa-apa. Cuma kalau yang proses perhitungan tadi harus dicoba di komputer biar nanti lebih biasa lagi. Soalnya nanti kalau kalian udah bisa membuatkan formulasi atau apa gitu, untuk kedepannya kalau kalian ada proyek atau ada kegiatan berkaitan tentang perhitungan gitu, itu bisa lebih cepat, lebih praktis dan menghemat waktu juga. Ya, siap, Pak. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Wahyudi Faris, silahkan. Kalau mau bertanya, bisa unmute atau diketikkan di chat Zoom juga silahkan. Lahap banget makannya. Nah, izin bertanya satu kali lagi boleh, Pak? Ya, silahkan. Untuk tugas kelompok, kan yang tugas keduanya kan disuruh menginstal aplikasi komputer. Nah, itu aplikasi struktur bangunan, Pak ya? Ya. Itu difotokan atau di screenshot apa gimana, Pak? Screenshot aja. Screenshot terus nanti kirimkan via email seperti tugas yang sebelumnya aja. Iya. Untuk batasnya juga sama seperti tugas yang sebelumnya, yaitu tanggal 29 Maret. Jadi masih ada waktu. 29 Maret. Ya, masih ada waktu sekitar 2 mingguan lagi lah. 2 minggu kurang. Untuk pertanyaan Wahyudi udah terwakilkan oleh Canda Halim tadi ya, terkait tugas kelompoknya, apa perlu kita lampirkan bukti bahwa sudah install. Itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, perlu dilaporkan silahkan, nggak apa-apa. Yang jelas untuk tugas kelompok ini nanti akan ada bobot tersendiri saat pengolahan nilai tugas di akhir perkuliahan. Baik, Pak, izin bertanya. Berarti Ya, silakan Pak Doni Martin. Kalau untuk tugas kelompok itu dikirimnya via email ya?
Ya, tugas kelompok bikin via email aja, Pak. Nanti insya Allah akan saya coba buatkan backup di Google Drive. Kalau memang Bapak ingin ibaratnya belajar atau melihat contoh dari yang punya teman kelompok lain gitu, atau dari kelas lain juga dengan bisa. Insya Allah akan saya coba buka untuk semua yang punya linknya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah cukup? Pada intinya materi pada sesi keempat ini ya kurang lebih hanya pengantar atau pengenalan komputer di bidang struktur, namun di materinya ya sedikit sudah menyinggung terkait tentang proses rekayasa strukturnya sendiri. Ya mungkin kalau memang teman-teman yang masih semester 2 yang belum mendapatkan mata kuliah analisa struktur atau yang lain masih bingung apa sih yang dimaksud di awal tadi gitu. Cuma ya diharapkan nanti saat proses perhitungan komputernya kalian sudah paham, nanti proses secara manualnya kalian mempelajarinya akan lebih mudah lagi. Ya walaupun nanti akan kerasa lah lebih cepat, lebih praktis pakai komputer atau secara manual. Seperti halnya menghitung sebuah kekuatan dari struktur bangunan kolom saja, itu nanti akan kerasa lah. Kalau menggunakan komputer tinggal desain ukurannya sekian, dimensinya sekian, beban yang akan diterimanya sekian, nanti kekuatannya bakal berapa. Sedangkan untuk secara manual kurang lebih sama, hanya saja prosesnya kalian harus mengalihkan dengan ini, dan lain yang nanti akan cukup panjang juga proses perhitungannya. Ya berarti kalau untuk tugas yang pertemuan sekarang ini cuma ngelatih kita buat bikin perhitungan di Excel aja gitu ya Pak? Ya, untuk tugas mandiri kurang lebih seperti itu Pak. Ada lagi atau mau dicukupkan? Oh iya, mengingatkan untuk beberapa tugas yang mungkin kemarin terlewat, harusnya mungkin waktu proses uploadnya ada gangguan jaringan atau mungkin ada beberapa masalah terkait mungkin pribadinya yang sedang sakit atau ada urusan keluarga, insya Allah nanti akan saya bukakan kembali untuk pengumpulan tugas itu di akhir perkuliahan, yaitu di sesi 15 yang menjelang ke UAS. Jadi untuk dari sekarang yang ibaratnya kemarin mengirim via WA, via email, atau yang belum mengerjakan pun silahkan dicoba kerjakan, disimpan dulu. Nanti waktu sesinya tugas dibuka itu bisa langsung diupload. Pengumpulan kenapa harus via Adlink? Ya karena biar ada record data atau rekam datanya di sistem. Jadi laporan perkuliahan kalian itu akan benar-benar sinkron dengan nilai yang akan saya berikan nantinya. Kalau di sistem perkuliahan saya kurang lebih seperti itu. Kalau untuk di dosen lain ya kurang lebih sama, mungkin ada beberapa perbedaan di sistem penilaian saja sih. Itu beberapa notif yang saya ingin sampaikan di pertemuan malam hari ini, mengingat ya cukup antusiasnya teman-teman semua yang hadir, walaupun mungkin hanya ada beberapa perwakilan dari kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas E. Namun ya insya Allah nanti biar tersalurkan melalui teman-teman yang hadir di malam hari ini. Oke, mungkin itu saja. Kalau tidak ada yang ditanyakan,
karena mengingat waktu dia sudah jam 20.44. Baik, Pak. Mungkin nanti ada takutnya mengganggu teman-teman yang mungkin sedang kerja shift malam atau mungkin jadwal waktu istirahatnya yang tadi sudah lelah seharian bekerja ataupun lelah dengan kegiatan seperti mengerjakan tugas dan lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di via WA group atau via chat pribadi. Namun ya mohon maaf kalau dari sayanya agak sedikit slow respon ya karenanya banyaknya kegiatan yang saya lakukan juga. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terkait live season seperti halnya materi di sesi 4 ini, kalau memang kedepannya ingin dilakukan seperti ini juga silahkan konfirmasi saja, dan proses kegiatannya kurang lebih seperti ini. Nanti akan saya gabungkan dengan semua kelas dan saya buatkan kegiatan live streaming seperti ini agar bisa terus di reply dan ingatlah oleh teman-teman semua. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama dalam tutur kata saya, yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya akhiri pertemuan malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan bersedia hadir di kegiatan live season di malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas penyampaian.